Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estianisa Nurjanah dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, ingin memberikan sedikit informasi mengenai media pembelajaran. Yang pertama, yaitu apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang ini kan terus mengalami pengupgradean atau pembaharuan yang sesuai dengan hasil-hasil teknologi yang telah dikembangkan dari tahun ke tahun. Yang mana dengan perkembangan ilmu dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga para pendidik dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang ada, dan kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bukan hanya sekadar untuk melengkapi proses pembelajaran dan untuk menarik perhatian peserta didik saja, tetapi penggunaan media dalam proses pembelajaran itu bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar dan tercapai tujuan belajar. Peran media dalam proses belajar mengajar itu sangat penting, dan karena media dapat mempermudah pendidik maupun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan penjelasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak atau media teks yang terdiri dari huruf dan karakter yang biasanya terdapat di buku ataupun modul. Dan yang kedua yaitu media audio yang media ini tuh hanya dapat didengarkan saja. Contohnya itu misalnya radio, MP3, atau yang sejenisnya yang hanya bisa dapat didengarkan saja. Dan yang ketiga yaitu media visual. Media ini tuh hanya dapat dilihat saja. Contohnya itu ada sebuah materi yang disajikan dalam bentuk gambar, foto, ataupun grafik yang bertujuan itu untuk menarik perhatian dan memperjelas materi yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk media visual. Dan yang keempat yaitu media bergerak. Pada media bergerak ini tuh adanya media visual dan media audio, yang contohnya itu misalnya animasi, slide, video, dan yang sejenisnya. Dan yang kelima yaitu media manusia. Pada media manusia ini terdapat dua jenis lagi nih. Yang pertama yaitu manusia tersebut sebagai media utama, contohnya guru atau dosen yang sedang memaparkan materi di depan kelas. Dan yang kedua yaitu manusia ada pada dalam media tersebut. Contohnya itu misalnya ada sebuah video. Di dalam video tersebut ada seorang guru atau ada seseorang yang sedang menjelaskan materi. Berarti kan di dalam sebuah video tersebut ada manusia. Nah, itu yang disebut dengan namanya manusia ada di dalam media tersebut. Dan yang keenam yaitu media manipulatif. Media ini tuh media yang menjadikan suatu objek sebagai alat. Dan yang ketujuh yaitu multimedia. Multimedia ini tuh sebagai kombinasi dari berbagai media yang ada. Contohnya ada di dalam multimedia ini tuh ada media audio, media teks, media visual, media bergerak, ataupun juga bisa dengan media manusia dan media manipulatif. Nah, itu merupakan ada 7 jenis media pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu tentang apa sih yang membedakan media pembelajaran yang ada di dalam negeri, yaitu di Indonesia, ataupun dengan di luar negeri. Nah, media pembelajaran yang ada di Indonesia itu kan lebih menggunakan media cetak dan media manusia. Kenapa gitu? Karena sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu biasanya guru memberikan materi juga sering memberikan materi tersebut melalui buku yang ada.
Nah, kan ada mata pelajaran yang harus menggunakan uh, lab atau harus praktikum, dan biasanya itu praktikumnya itu ada di ruangan lab. Nah, hanya sebagian sekolah-sekolah saja yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, tetapi ada sebagian sekolah yang tertinggal itu tuh tidak memiliki fasilitas untuk praktikum atau tidak ada lab di sekolahnya gitu, sehingga untuk proses pembelajaran itu sangat terganggu, sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Sedangkan untuk di luar negeri itu, mereka itu memiliki standar sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih dari cukup, dikarenakan mereka mampu memiliki fasilitas yang bisa menunjang proses pembelajaran, sedangkan Indonesia sangat tertinggal jauh dalam segi pendidikannya. Mereka yang di luar sana, di luar negeri, itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, dan untuk pelajaran yang memiliki teori yang menggunakan buku itu dan mendengarkan penjelasan teori dari guru, itu hanya sedikit jam pelajarannya dan akan dilanjutkan lebih banyak dengan praktikum. Memang di Indonesia ada kok sekolah-sekolah yang berstandar internasional, tetapi itu hanya berlaku untuk sekolah swasta, yang mana masuk sekolah tersebut harus mempunyai modal yang banyak. Bukan hanya untuk sekolah swasta, ada sekolah negeri, tetapi untuk masuknya saja harus mempunyai modal yang banyak. Sehingga sebenarnya di Indonesia ini tuh hanya perlu memperhatikan sekolah-sekolah yang tertinggal dengan memberikan fasilitas atau media pembelajaran yang cukup, dan atau lebih untuk sekolah-sekolah tersebut, dan lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya itu media pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada perkuliahan jurusan pendidikan teknologi informasi adalah, menurut saya, itu multimedia. Kenapa? Multimedia itu sudah cukup semua media yang ada, karena PTI atau Pendidikan Teknologi Informasi kan jurusan yang mana mempelajari bagaimana menjadi guru yang profesional dan juga belajar dalam membangun jaringan, pemrograman, dan multimedia. Jadi jurusan PTI itu sangat membutuhkan media multimedia sesuai dengan teknologi yang ada, sehingga dapat membantu proses pembelajaran dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sekian dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.